Di antara amalan yang keberapa ya ikhwah? Yang keenam, di antara amalan yang dapat memperpanjang usia, kita percepat, yaitu merutinkan haji dan umrah. Merutinkan haji dan umrah. Kata Nabi SAW, tabi'u bainal hajj wal umrah fa innahuma yanfiyan al khabath wal dhunub kama tanfi an-nar khabath al hadid wa innahuma yutilani fil umr. Kata Nabi SAW, ikutilah terus antara haji dan umrah. Artinya terus lanjut haji umrah. Karena dia menghilangkan dosa, menghapus dosa sebagaimana besi yang karatan dibersihkan karatannya, dan juga haji dan umrah memperpanjang usia. Dan di dalam haditsul qudsi Allah mencela seorang hamba yang dikasih harta banyak oleh Allah tidak menyambung antara haji dan umrah selama 5 tahun lamanya. Kata Allah Azza wa Jalla dalam haditsul qudsi, Inna Allah Azza wa Jalla qala, Inna abdan ashahtu lahu fi badanihi wa wassa'tu alaihi fi rizqihi thumma tamurru alaihi 5 sinin la yafid ilayya la mahrumun. Antum lihat hadisnya. Sesungguhnya hambaku, aku sehatkan badannya, aku luaskan rizkinya, kemudian dia melewati 5 tahun tidak datang kepadaku untuk ihram, untuk umrah atau haji, maka kata Allah la mahrumun, maka hamba ini dihalangi dari kebaikan. Makanya kalau seseorang punya harta, jangan sampai dia melewati 5 tahun dia tidak menyambung antara umrah atau haji. Kalau dia dikasih keluasan rizki oleh Allah, dia terus ikuti antara haji dan umrah. Selain memperpanjang umur, itu menghapus dosa dan memperbanyak rizki. Di antara amalan yang dapat memperpanjang usia, menyempurnakan wudhu. Ya, menyempurnakan wudhu. Maksudnya menyempurnakan wudhu, itu wudhu sesuai sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan upayakan ya ikhwah, kita semua jangan pernah lepas dari wudhu setelah hadas. Artinya antum apabila hadas, buang air kecil, buang air besar, langsung berwudhu. Apabila hadas, walaupun tidak sholat, tapi langsung berwudhu. Karena keadaan seorang mukmin ala tahara jauh lebih baik dibandingkan tidak dalam keadaan tahara. Kata Nabi SAW, la yuhafidh ala al-wudu illa al-mu'min. Tidak ada yang menjaga wudhu kecuali seorang mukmin. Nah ini subhanallah, ada satu kisah disebutkan oleh Syekh Abdus Salam. Pada tahun 1980-an ada seorang ulama, dia pergi ke kota Cina. Ternyata di sebagian pedesaan Cina, ya pedesaan-pedesaan Cina, itu ada yang rakyatnya usianya panjang-panjang sampai 120 tahun. Akhirnya dipelajari sama ulama tersebut, ditemukan ternyata mayoritas penduduknya orang Islam. Dia bingung, kok bisa nih orang Islam usianya panjang 120 tahun. Pas dilihat, salah satu sebabnya kakinya selalu basah. Maksudnya kakinya selalu basah menunjukkan kalau penduduk desa tersebut senantiasa berwudu. Dari situ dia mengetahui kalau menjaga wudu sebab dipanjangkan usia. Dan ini ada hadisnya. Kata Nabi SAW, Ya Anas asbir al-wudu yatul fi umrik. Wahai Anas, berkata kepada pembantunya Anas bin Malik radhiyallahu an, wahai Anas, sempurnakanlah wudu, maka akan panjang usia kamu. Dan Anas termasuk sahabat yang panjang usianya. Maka menjaga wudu ya termasuk sebab memanjangkan usia. Kemudian di antara amalan yang dapat memperpanjang usia yaitu berbuat baik kepada manusia dengan semua hal yang kita miliki. Berbuat baik kepada manusia dengan semua hal, baik harta, tenaga, waktu, dan yang lainnya. Ya. Berbuat baik kepada manusia dengan semua hal. Di antara amalan yang dapat memperpanjang usia, sedekah, yaitu bersedekah. Kata Nabi SAW, as-sadaqah taqi masari'as su. Sedekah menjaga seseorang dari keburukan, di antara keburukan su'ul khatimah. Di antara amalan yang dapat memperpanjang usia yang ke-10 ya,
talabul ilm, menuntut ilmu syar'i. Ya, seseorang apabila menuntut ilmu syar'i, dia belajar dan mengajar, itu sebab dia dipanjangkan usianya. Kenapa? Kalau dia belajar, dia ada kaitan isnad. Karena agama ini diambil dari guru kepada murid. Maka guru dan murid ini yang menjaga agama. Disebutkan oleh Ibnu Mubarak, al-isnad minad din, laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Isnad, hubungan penyampaian ilmu antara guru dan murid itu termasuk dari bagian agama. Ya, makanya kalau seseorang selalu menuntut ilmu syar'i, belajar dan mengajar, itu sebab dia menuntut dia dipanjangkan usianya oleh Allah Azza wa Jalla.